Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Buat kalian, para Genji, mending siap-siap deh. Kenapa? Karena materi yang bakal kita bongkar hari ini tuh bener-bener bakal ngejungkir balikan apa yang selama ini kalian baca di buku sejarah SMA. Serius, kita bakal bahas tentang sebuah kerajaan Islam yang bisa dibilang tersembunyi di Jawa, yaitu Giri Kedaton. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya nih. Coba deh kalian jawab jujur di dalam hati. Siapa sih Raja Islam pertama di Tanah Jawa? Hayo, siapa? Pasti sebagian besar dari kalian tuh langsung otomatis mikir, oh, Raden Fatah dari Kesultanan Demak. Iya kan? Wajar banget sih, soalnya ya emang narasi itu yang dari dulu terus-terusan kita dengar di sekolah. Tapi tunggu dulu, gimana kalau aku bilang faktanya nggak sesimpel itu? Ternyata ada sebuah anomali sejarah alias plot twist yang gila banget. Jauh sebelum Demak itu kuat dan berkuasa, ternyata udah ada sebuah negara Islam berdaulat yang berdiri tegak. Konsepnya itu kerajaan ulama dan lokasinya ada di perbukitan Gresik. Ini bukan mitos ya, berdirinya itu sekitar tahun 1487 Masehi. Bayangin aja, ini tuh terjadi waktu kerajaan Majapahit yang super legendaris itu masih ada loh. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Profil sang Raja Ulama, atau kita sebut aja The Crossover Bloodline. Jadi siapa sih sebenarnya sosok di balik kerajaan ini? Beliau adalah Sunan Giri, atau nama mudanya tuh Raden Paku. Nah, ini penting banget buat dipahamin ya. Sunan Giri ini bukan cuma sekedar pendakwah asing yang kebetulan mampir ke Jawa. Bukan. Beliau itu penguasa lokal Tulen yang punya legitimasi ganda. Kok bisa dibilang legitimasi ganda? Jadi gini, kuncinya tuh ada di silsilah keluarga beliau yang emang luar biasa banget. Ayahnya itu Maulana Ishak, seorang ulama besar level internasional dari Samarkand. Terus, ibunya adalah Dewi Sekardadu, putri bangsawan dari Blambangan yang masih punya darah Majapahit, tepatnya keturunan Bre Wirabumi. Nah, darah campuran alias crossover inilah yang ngasih Sunan Giri semacam kartu as. Beliau dapat legitimasi politik lokal dari jalur ibu dan otoritas spiritual absolut dari jalur ayah. Secara genetik politik, beliau sah banget punya hak atas tanah Jawa. Ini bikin posisinya benar-benar untouchable, nggak bisa disentuh apalagi ditumbangkan, bahkan waktu Majapahit lagi pelan-pelan runtuh. Terus, gimana ceritanya dari sekadar pusat pendidikan bisa berubah jadi zona politik yang otonom? Nah, ini kita masuk ke bagian proklamasi Giri Kedaton. Sebuah negara di dalam negara. Yuk, kita cek timelinenya. Kita tarik mundur sedikit ya. Tahun 1481 Masehi, Raden Paku itu ngebangun pesantren di Sidomukti. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi coba perhatiin apa yang terjadi di tahun 1487 Masehi. Entitas ini berubah total. Raden Paku tiba-tiba mengangkat dirinya dan mendeklarasikan gelar Prabu Satmata. Asal kalian tahu aja ya, ini tuh bukan sekedar gelar agama biasa loh. Ini deklarasi kedaulatan mutlak. Ini bukti definitif kalau Giri Kedaton tuh udah beroperasi sebagai negara berdaulat jauh-jauh sebelum Demak naik panggung di tahun 1500-an. Fenomena kayak gini tuh unik banget. Sejarawan Belanda aja sampai punya istilah khusus, namanya Priesterheerschap I. Agak susah ya nyebutnya, tapi kalau dalam bahasa budaya Jawa, konsep ini lebih akrab disebut Pandita Ratu. Maksudnya apa sih? Artinya, sang pemimpin ini memegang kendali full atas urusan politik duniawi, tapi di saat yang bersamaan, dia juga jadi rujukan teologis dan spiritual yang paling tinggi. Yang bikin makin menarik, Majapahit waktu itu tuh mikirnya ngasih status otonom ke Giri cuma buat meredam konflik sosial aja. Nggak taunya, langkah itu malah jadi celah emas buat Sunan Giri buat ngebangun negara di dalam negara yang super tangguh. Oke, lanjut ke bagian ketiga nih, pusat dakwah dan ekonomi. Sekarang coba kita geser dikit fokusnya. Dari yang tadinya ngomongin peran spiritual, kita lihat seberapa masif sih kapasitas administratif dan ekonomi dari sang Prabu Satmata ini dalam membangun imperiumnya. Dari data yang ada, jelas banget kalau Sunan Giri itu nggak cuma duduk tenang berdoa di atas bukit. Nggak sama sekali. Beliau itu benar-benar ngejalanin roda pemerintahan yang super terorganisir. Lihat aja 4 dimensi otoritasnya. Pertama, gelarnya berdaulat penuh, Prabu Satmata. Kedua, wilayah kekuasaannya nggak main-main, luas banget. Membentang dari Gresik, Madura, Bawean, sampai ke Nusantara bagian timur. Ketiga, beliau punya istana formal. Dan yang keempat, nah ini yang paling krusial, beliau memegang kendali ekonomi perniagaan lewat jalur perdagangan rempah internasional. Ini dia fondasi asli dari sebuah imperium besar. Buat buktiin kalau ini beneran negara formal, kita bisa lihat dari arsitektur istananya. Struktur fisiknya itu emang didesain kayak pusat pemerintahan sesungguhnya loh. Ada 2 bagian utama nih. Di lapisan pertama, ada area bangsal. Ini tuh wilayah publik dan birokrasi. Disinilah beliau nerima duta besar dari luar negeri dan menjalankan urusan peradilan.
Terus di area yang lebih dalam ada Puri. Kalau ini area privatnya, tempat di mana beliau menjalankan kepemimpinan adat dan tradisi keluarganya. Terstruktur banget kan? Dan tahu nggak sih, kekuatan birokrasi sama ekonomi Giri Kedaton ini tuh sampai bikin bangsa barat melongo. Ada penjelajah terkenal namanya Tome Pires. Waktu dia ngelihat betapa makmurnya pelabuhan Gresik dan seberapa jauh jangkauan diplomasi Sunan Giri, dia sampai nggak ragu ngasih julukan khusus, yaitu Paus dari Timur. Gila nggak tuh? Itu benar-benar sebuah pengakuan langsung kalau pengaluh Sunan Giri itu emang setara sama pemimpin tertinggi di belahan dunia sana. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, Kingmaker para Raja Nusantara, sang ultimate influencer. Dari pelabuhan Gresik tadi, yuk kita lihat gimana kekuatan dari Giri Kedaton ini meluas jadi pengaruh transnasional yang ngebentuk wajah Nusantara. Kalau anak zaman sekarang tuh sering banget ngomongin influencer di sosmed. Nah, Sunan Giri ini adalah the ultimate influencer di abad ke-15. Beliau manfaatin jalur perdagangan rempah buat ngebangun diplomasi yang damai. Bayangin aja ya, Raja Ternate waktu itu, Sultan Zainal Abidin, rela datang jauh-jauh ke Giri cuma buat numpang belajar. Saking kuatnya ikatan ideologis yang dibangun, di wilayah Hitu, Maluku, sampai muncul loyalis yang dikenal sama sebutan Giri Ambon. Lewat jaringan inilah, Sunan Giri berhasil melebarkan sayap dakwah Islam dan soft power politiknya ke Kalimantan sampai Sulawesi, tanpa perlu angkat senjata sedikit pun. Dan ini ngebawa kita ke satu kutipan sejarawan yang jujur aja mind-blowing banget. Bunyinya gini, jika Demak adalah pedang Islam di Jawa, maka Giri adalah ruh dan hukumnya. Wah, dalam banget ya. Ini ngebuktiin banget kalau Sunan Giri itu kingmaker yang sejati. Raja-raja di Jawa tuh, dari Sultan Demak sampai nantinya Raja-Raja Mataram, mereka semua ngerasa tahta yang mereka dudukin itu nggak sah secara teologis kalau belum dapat restu dan pengakuan spiritual langsung dari sang penguasa di Bukit Giri. Sebegitu besarnya loh pengaruh beliau. Jadi, apa sih inti penting yang harus kita bawa pulang dari bahasan ini? Giri Kedaton itu jadi bukti konkret kalau kedaulatan Islam dan dakwah di Nusantara itu sebenarnya mengakar kuat lewat soft power atau kekuatan lunak. Semuanya dibangun pakai kemandirian ekonomi, kecerdasan intelektual, dan pendidikan. Pondasi ini udah berdiri kokoh jauh sebelum masuk ke era ekspansi militer atau penaklukan berdarah. Ini belum ada cara dakwah yang elegan, merangkul, dan luar biasa terstruktur. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Coba deh kalian renungkan. Bakal kayak gimana ya bentuk sejarah Nusantara hari ini seandainya pondasi intelektual dan kekuatan ekonomi dari Giri Kedaton itu nggak pernah ada? Coba bayangin dampaknya. Semoga aja paparan kita kali ini bisa ngebuka mata kalian dan memicu rasa penasaran buat terus ngegali sejarah emas peradaban kita. Makasih banyak ya udah mau belajar bareng aku hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.